Bab 1296. Bertemu Raja Klan Siluman. Warrior yang merasakannya, energi dalam bara api emas itu seolah tersedot oleh Shiro. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba teringat bahwa Shiro suka menyerap energi murni, dan benda spiritual langit dan bumi ini terdiri dari semua jenis energi murni, yaitu segala sesuatu yang memadatkan energi. Jika itu adalah benda spiritual langit dan bumi, Shiro bisa menyerapnya. Jika dipikirkan memang sangat menakutkan. Jika itu masalahnya, maka Shiro pasti terlalu menakutkan. Ini setara dengan musuh semua bentuk energi. Pada saat ini, gadis kecil di kejauhan tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bara api emas, lalu menyimpannya lagi. Dia menatap Shiro dengan tatapan serius di matanya. Ini adalah pertama kalinya warrior yang melihat tatapan serius di mata pihak lain, bahkan jika dia telah menunjukkan pedang domain sebelumnya, pihak lain hanya terkejut. Tapi sekarang, ada pandangan serius di mata pihak lain. Gadis kecil itu tahu asal-usul Shiro, dan asal-usul Shiro pasti menakutkan. Melihat gadis kecil itu memadamkan api, Shiro tercengang, lalu dia marah. Dia mengepalkan cakar kecilnya dan memelototi gadis kecil itu, giginya terus-menerus bergertak, seolah-olah dia akan bergegas untuk melawan gadis kecil itu. Gadis kecil itu melirik Shiro, ragu-ragu, menggerakkan pergelangan tangannya, buah ungu muncul di tangannya, dan berkata, "Kamu hisap ini." Buahnya hampir sebesar kepala orang dewasa, seluruh tubuhnya berwarna ungu, dan permukaannya terbungkus pita tipis. Saat gadis kecil itu mengeluarkan buah tersebut, mata ular piton warna-warni di samping langsung jatuh pada buah tersebut, dengan jejak kecemburuan di matanya. Mata Shiro tertuju pada buah ungu. Ketika dia melihat buah itu, dia mengerjap, lalu cakar yang terkepal perlahan mengendur. Akhirnya, dengan gerakan ringan, buah itu melayang ke tanah di depannya. Melihat buah di depannya, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibirnya, dan hendak menggigit, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat warrior yang dan macan tutul ungu. Mengedipkan matanya, dia terbang ke warrior yang dan macan tutul ungu dengan buah di tangannya, lalu menyeret buah itu dengan satu cakar kecil, lalu menunjuk ke warrior yang dan macan tutul ungu dengan cakar lainnya. Wajah kecilnya menunjukkan senyum cerah. Warrior yang dan macan tutul ungu saling berpandangan, hati mereka menghangat. Warrior yang mengusap pelan kepala Shiro, lalu matanya tertuju pada buah itu, lalu wajahnya berubah. Dia awalnya mengira itu buah kaisar, tapi dia salah. Ini bukan tingkat kaisar, ini buah alam ketiadaan. Harta alam ketiadaan surga dan bumi. Tidak heran Shiro sangat menyukainya. Warrior yang menatap gadis kecil itu, gadis kecil ini terlalu murah hati, kan? Buah alam ketiadaan diberikan begitu saja. Warrior yang menekan keterkejutan di hatinya, melihat Shiro yang membawakan buah itu untuknya, dia tersenyum, lalu mengusap pelan kepala Shiro, dan berkata, "Makanlah sendiri, aku tidak mau." Meski buah ini sangat membantunya, tapi wajahnya tidak cukup tebal untuk berbagi makanan Shiro. Itu diberikan kepada Shiro oleh gadis kecil itu, bukan untuk dia. Jika memakannya, dia akan dihina oleh gadis kecil itu. Shiro menggelengkan kepalanya, lalu mendorong buah itu ke arahnya dan macan tutul ungu lagi. Warrior yang hendak berbicara ketika Valet mengambil buah itu, lalu dengan sapuan ringan dari tangan gioknya, dia membelah buah itu menjadi dua dan menyerahkan setengahnya kepada Shiro, berkata, "Kamu makan, milik kami akan makan nanti." Shiro berkedip, lalu menganggukkan kepalanya. Lalu dia mengambil buah di depannya dan memakannya.
Dalam waktu beberapa detik, setengah dari buah itu dimakan oleh Shiro. Setelah makan, dia juga menjilati cakar kecilnya, sedikit masih menikmatinya. Mulut warrior yang berkedut, Shiro ini foodie. Setelah memakan buahnya, Shiro terbang ke bahu warrior yang, mengusapkan kepalanya ke pipi warrior yang, lalu memejamkan matanya, dan setelah beberapa detik terdengar suara nafas. Warrior yang, bagaimana dia bisa mengikutimu? Pada saat ini, gadis kecil di samping itu tiba-tiba berkata. Warrior yang menoleh untuk melihat gadis kecil itu dan berkata, takdir. Bertemu dengan Shiro memang takdir. Apakah kamu tahu asal-usulnya? Gadis kecil itu bertanya. Warrior yang menggelengkan kepalanya. Ho. Ada seringai di sudut mulut gadis kecil itu, dan tawa sarkastik yang aneh keluar dari mulutnya. Mendengar suara ini, wajah warrior yang menjadi masam. Dia benar-benar kesal dengan gadis kecil itu. Dia benar-benar tidak yakin bisa menang dari pihak lain. Jika tidak, dia pasti akan memukuli gadis kecil itu dengan keras. Dari mana asalnya? Violet bertanya di samping warrior yang. Dia juga melihat bahwa warrior yang dan gadis kecil itu sangat tidak senada, dan keduanya tidak bisa berkomunikasi secara normal sama sekali. Gadis kecil itu melirik Shiro, yang sudah tertidur, terdiam sejenak, lalu berkata, di dunia besar, ada pepatah, dari semua benda yang dilahirkan, penguasa spiritual yang termulia. Dia adalah penguasa spiritual. Ketika dia tumbuh sedikit, saat dia menarik nafas, dia bisa menyerap semua energi spiritual di seluruh benua. Jika dia tumbuh dewasa, dalam 1 detik, dia bisa menyerap semua energi spiritual di sebuah planet. Mendengar itu, tubuh warrior yang langsung membeku, dan Violet dari samping juga tercengang. Menyerap energi spiritual seluruh benua dalam 1 tarikan nafas. Apa konsep ini? Energi spiritual seluruh benua. Jika dia benar-benar menyedot energi spiritual sebuah benua, itu sama saja dengan menghancurkan seluruh benua dalam sekejap. Dan jika energi spiritual seluruh planet diserap, itu setara dengan menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tenggorokan warrior yang berguling, dia menoleh dan melirik Shiro yang berada di dekatnya. Bagaimana bocah kecil ini bisa begitu kuat? Kemampuannya yang sebenarnya lebih menakutkan daripada yang aku katakan. Pada saat ini, gadis kecil itu berkata lagi, manusia, dia mengikutimu, itu adalah berkahmu, tetapi juga kemalanganmu. Kenapa? Warrior yang bertanya-tanya. Gadis kecil itu berkata, akan ada banyak orang yang ingin membunuhmu, termasuk aku. Mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya sedikit, dan sangat ingin melakukannya. Di kejauhan, kelopak mata warrior yang berkedut, jelas dia tidak menyangka gadis kecil itu akan melakukannya. Warrior yang tentu saja tidak akan duduk diam, energi hitam di tubuhnya melonjak, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di ujung langit, Melanie, biarkan mereka datang menemuiku. Terdengar suara wanita. Mendengar suara ini, gadis kecil itu sedikit mengernyit, melihat ekspresinya, dia jelas enggan, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia melirik warrior yang dengan dingin, dan berkata, ku beritahu, semua yang kamu miliki adalah milikku, semuanya milikku. Setelah dia selesai berbicara, dia bergerak dengan tangan kanannya, dan ular piton berwarna-warni di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi seekor ular kecil melilit ke tangannya, lalu dia berbalik dan menghilang ke kejauhan. Pergi. Di samping warrior yang, Violet berbisik. Tentu saja. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, sekarang setelah dia ketahuan, bisakah melarikan diri?
Mengapa melarikan diri? Pihak lain jelas tidak berniat membunuhnya. Jika tidak, monster siluman alam ketiadaan di sekitarnya pasti sudah mengerumuninya. Selain itu, dia juga ingin tahu apakah klan manusia keluarga Ni yang salah, atau klan siluman ini benar-benar ingin menyerang klan manusia. Warrior yang mengajak Valet untuk mengikuti gadis kecil itu, tapi gadis kecil itu tidak tahu apakah sengaja atau tidak. Dia sangat cepat sehingga dia hampir meninggalkan warrior yang dan macan tutul ungu. Untungnya, warrior yang memiliki sayap angkasa, jika tidak dia akan tertinggal jauh. Tidak tahu berapa banyak gunung yang dilewati, dan akhirnya, sebuah kota raksasa muncul di depan mata warrior yang dan Valet. Kota ini sangat besar, tembok kota saja tingginya lebih dari 1000 kaki, lebih besar dari banyak puncak gunung. Klan siluman bahkan punya kota, kata warrior yang lembut. Valet berkata, klan manusia sangat cerdas, ukuran tubuhnya tidak sebagus klan siluman, tetapi dalam aspek lain, mereka jauh lebih kuat daripada klan siluman, seperti pil obat, kota, formasi, del. Justru karena inilah klan manusia dapat bersaing dengan klan siluman, bahkan dalam banyak kasus, klan siluman benar-benar ditekan oleh klan manusia. Oleh karena itu, klan siluman pada akhirnya juga mempelajari klan manusia, tetapi agak sulit, bagaimanapun, sifat iblis sulit untuk diubah. Namun, klan siluman di sini jelas belajar dengan sangat baik. Warrior yang mengangguk dan masih komentar yang sama, klan siluman tidak menakutkan, yang menakutkan adalah bahwa klan siluman memiliki budaya. Di tengah perjalanan, dia melihat beberapa monster siluman dari kejauhan. Monster siluman ini sangat disiplin dan sangat berbeda dengan klan siluman yang dia lihat di benua pendekar hitam dan Kingsu. Kekuatan keseluruhan klan siluman itu sendiri melebihi manusia. Jika mereka bersatu dan disiplin, klan manusia tidak akan memiliki keuntungan di depan klan siluman. Ayo pergi. Warrior yang meraih tangan Valet dan bergerak menuju kota raksasa itu. Gerbang kota terbuka lebar, dan tidak ada monster yang menjaganya. Warrior yang membawa Valet langsung ke kota. Besar. Sangat besar. Inilah yang dirasakan warrior yang saat ini. Ada sangat sedikit bangunan di kota, hanya beberapa bangunan, jadi kota ini sangat luas, seperti dataran besar. Warrior yang melihat sekeliling, lalu terus berjalan maju bersama Valet. Sepanjang jalan, kadang-kadang monster siluman akan melihat ke arah mereka, tetapi mereka hanya mengamati dan tidak mendekat. Setelah beberapa saat, sebuah istana muncul di depan warrior yang dan macan tutul ungu. Pada saat ini, bayangan gelap tiba-tiba datang dari kejauhan, dan akhirnya mendarat di depan warrior yang. Bang! Seluruh tanah tiba-tiba bergetar hebat. Warrior yang dan Valet berhenti. Di depan mereka ada seorang pria kekar. Pria itu sangat kekar, setidaknya 2 kali lipat tingginya warrior yang. Otot-ototnya menonjol dan dia penuh kekuatan. Mata pria kekar itu langsung tertuju pada warrior yang. Detik berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Saat muncul kembali, dia sudah berada di depan warrior yang, lalu dia meninju warrior yang. Mata warrior yang sedikit menyipit, dan saat berikutnya, Boreal Sky muncul di tangannya, dan kemudian menebas. Bang! Pedang di tangan warrior yang bergetar hebat, warrior yang mundur 10 langkah, dan pria kekar itu mundur lebih dari 10 kaki. Ekspresi cemberut melintas di mata pria kekar itu, dia akan menembak lagi, tetapi pada saat ini, warrior yang menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan pria kekar itu. Pada saat yang sama, sebuah pedang diletakkan di antara alis pria kekar itu.
Tubuh pria kekar itu tiba-tiba menegang dan dia tidak berani bergerak. Mano, sudah kubilang, baik klan manusia atau klan siluman, tidak ada seorang pun dari generasi muda yang sanggup menjadi lawannya. Sekarang, percaya, kan? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari aula. Pria kekar itu memberi salam ke arah warrior yang lalu mundur ke samping. Warrior yang mengangguk, lalu berjalan ke istana bersama valet. Hanya ada satu wanita di istana. Ketika dia melihat wanita ini, warrior yang terkejut dan berkata, "Bagaimana mungkin kamu bersambung?"